Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Primaper Official. Jangan lupa untuk selalu mantengin channel ini untuk lebih mengetahui lebih banyak tentang perbengkelan. Baik, pada kesempatan hari ini saya mau memperkenalkan beberapa alat. Alat-alat ini adalah bisa dikatakan sebagai alat-alat yang wajib dimiliki oleh setiap bengkel per. Alat yang pertama yang mau saya perkenalkan adalah, saya yakin teman-teman semua sudah tahu, ini namanya impact wrench. Impact wrench ini biasanya digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan baut di kendaraan ya. Ada dua jenis mata dari impact ini yang digunakan, adalah satu yang matanya 3/4. Ini adalah yang heavy duty yang besar. Terus ada juga yang matanya mata setengah in. Ini yang untuk mata setengah in. Jadi dari mana setengah dan 3/4-nya, kita lihat dari mata shock yang digunakan. Mata shock yang digunakan ini adalah mata shock setengah, jadi bisa dipakai di sini. Penggunaannya tinggal dimasukkan saja ke sini. Ya, seperti ini. Ya, ini nanti dihubungkan dengan cuk angin yang dari kompresor. Alat ini menggunakan kekuatan yang berasal dari angin yang dari kompresor ya. Tombol ini digunakan untuk ke kiri dan ke kanan. Ini trigger pada saat akan digunakan. Terus di sini yang setengah biasanya tidak ada regulator kecepatan atau speed dan kekuatan dari daya putar ya. Berbeda dengan yang 3/4. Ini kebetulan ada juga yang 3/4. Untuk yang ukuran 3/4 ini agak berat. Mata shock yang digunakan yang adapternya 3/4 juga. Tinggal masukkan begini, dicek, putar. Terus dia ada dilengkapi juga dengan handle karena dia heavy duty. Untuk kebutuhan berat dia pakai handle. Terlalu berat ya, begini. Terus ini sama untuk disambungkan dengan cuk angin di kompresor, keluaran dari angin dari kompresor. Terus ini untuk kiri kanan. Terus ini trigger untuk menggunakan ya, ditembak begini baru dia langsung muter. Terus dia juga pakai namanya speednya ada 4 speed. Ini ada 4 speed ya, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan tapi bisa saya tunjukin begini ya, ada 4 speed ya. Ini biasanya digunakan untuk buka behel, ngencengin behel atau melonggarkan behel. Oh iya, satu lagi, supaya awet, penggunaan impact wrench ini sebaiknya jangan digunakan untuk pengencangan yang sifatnya maksimal atau mematikan kekencangan. Karena tetap untuk mematikan kekencangan lebih baik menggunakan manual. Pakai kunci holding biasanya kalau di bengkel ya. Jadi kalau ini hanya untuk mempercepat proses kerja aja. Berikutnya ada bor atau handrail ya. Kita biasa nyebutnya juga dengan sebutan bor tembak atau bor tangan lah. Jadi penggunaan bor tangan ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya harus mendatangi objek ya. Kalau misalnya bor duduk kan lebih ke membawa objek ke tempat, tapi kalau ini kita yang datang ke objeknya. Ini kita punya yang seperti ini. Ukurannya ukuran 13. Ini yang cordless, dia pakai baterai, tenaga baterai dan tidak menggunakan kabel. Jadi dia sifatnya wireless. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ini untuk ke kiri dan ke kanan, tombol kiri dan kanan. Terus ini tombol speed, kecepatan. Terus ini untuk cuk membuka berapa besar ukuran dari mata bor yang akan kita gunakan. Ini maksimalnya di mata bor ukuran 12 atau 13 masih bisa masuk. Kebetulan ini sudah ada baterainya. Saya yakin kalau penggunaan alat-alat ini biasa di bengkel ada, cuman mungkin yang di bengkel masih pakai yang kabel ya. Kalau ini lebih fleksibel karena bisa dibawa kemana-mana. Ada beberapa mata bor. Ini mata bor yang paling besar itu mata bor ukuran 13. Oke, next. Kita juga punya dongkrak. Nah, ada beberapa catatan yang sering saya temukan di bengkel adalah
Ini namanya dongkrak botol. Sebenarnya ada beberapa macam dongkrak yang biasanya digunakan di bengkel per ya. Tapi yang paling umum adalah dongkrak botol, dongkrak kereta, dongkrak buaya. Tapi kalau di bengkel per, penggunaan dongkrak buaya itu sangat jarang dan mungkin malah tidak ada yang pakai dongkrak buaya. Kecuali untuk modifikasi kaki-kaki ya. Itu pun hanya terbatas untuk mobil-mobil sekelas sedan, jeep, minibus, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk itu jarang sekali pakai dongkrak buaya. Lebih banyak menggunakan dongkrak botol dan dongkrak kereta. Tapi kadang-kadang suka ada semacam kesalahan penggunaan gitu di bengkel, di mana dongkrak botol dipakai untuk menahan beban gitu ya. Padahal sebenarnya dongkrak botol itu hanya digunakan untuk mengangkat beban. Adapun safety dari beban supaya tidak jatuh itu biasanya digunakan namanya ini, stand jack. Juga digunakan dongkrak kereta. Dongkrak kereta itu sebenarnya pada prinsipnya adalah sama seperti stand jack sebenarnya dia fungsinya. Fungsinya adalah untuk menahan atau safety, bukan sebagai Jadi ngangkatnya pakai ini, pakai dongkrak botol gitu ya. Untuk penggunaan dongkrak botol ya sama seperti biasa. Ini untuk buangin anginnya. Pada saat akan dipakai ini dikencangkan dulu, baru dipakai gini ya. Nah, sekali lagi, ini bukan untuk menahan beban, tapi hanya untuk mengangkat beban. Pada saat beban yang diangkat itu sudah maksimal, maka beban itu ditahan dengan menggunakan ini, namanya stand jack. Setinggi apa gitu. Ini daya kekuatan menahannya bisa sampai 3 ton. Terus satu lagi, untuk stand jack, kadang-kadang saya melihat stand jack itu sudah tidak ada kuncinya, padahal kunci ini fatal ya, karena ini sedikit saja keangkat langsung dia turun. Jadi dia harus pakai penahan ini. Si stand jack itu tidak jatuh pada saat tersenggol ininya, dia langsung kunci. Kenapa dongkrak botol jangan dipakai untuk nahan? Karena kekuatan dongkrak botol sekuat-kuatnya dia masih sangat tergantung kepada kekuatan oli dan angin. Sudah gitu dia juga rentan bocor. Kalau dia terlalu dipakai untuk menahan, dia akan mudah bocor dan jadi lemah di situ. Jadi bahaya pada saat dia dipakai untuk menahan. Ini juga dongkrak botol ini bisa dipakai buat meninggikan. Kalau misalnya dia kurang tinggi, ini bisa ada teleskopiknya, jadi bisa diputar ke kanan untuk menaikkan dan ke kiri untuk menurunkan. Oke, ini kebetulan yang ada di saya adalah dongkrak 20 ton. Berikutnya saya ada satu lagi. Nah, kalau ini sering disebut kunci roda tapi manual, atau bisa disebut juga impact manual. Pada saat kita tidak punya impact ini untuk buka roda, kita biasanya pakai ini, impact manual. Tapi nggak semuanya juga memiliki impact manual. Biasanya masih pakai kunci roda, terus disambung dengan stang, disambung lagi dengan pipa gitu. Nah, itu menurut saya kurang efektif ya. Jadi kalau kami sudah pakai ini penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Posisinya di ini tinggal dihubungkan ke sini, dia otomatis ngunci. Dan ini penahan dari permukaan roda yang akan dibuka. Ini masuk ke kunci. Sedangkan ini adalah handle pemutar. Ini dia bekerja kalau ada beban, karena tidak ada beban jadi dia belum bisa bekerja ya. Memang sih enaknya kalau penggunaan ini langsung ke kendaraannya, jadi bisa kelihatan. Mungkin untuk kesempatan ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak lagi alat-alat yang dibutuhkan oleh bengkel per, seperti misalnya dongkrak kereta. Tapi karena kebetulan sedang tidak ada, maka mungkin di kesempatan lain akan saya tunjukkan bagaimana penggunaannya. Dan yang penting adalah bagaimana menggunakannya secara aman. Terus ada juga alat-alat yang sebenarnya sangat penting harus ada di bengkel per, seperti kompresor, cup kompresor, adapter kunci dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu nanti akan disampaikan di kesempatan lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tombol loncengnya dihidupkan supaya kalau nanti saya bikin video lagi, teman-teman bisa menjadi orang yang pertama
yang mengetahui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.